sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pertama-tama saya akan perkenalkan terlebih dahulu, walaupun saya sudah terkenal di sini. Nama saya Yudi Latte Kristus Dua. Saya berasal atau asli dari Nias. Saya mahasiswa Yakin Tarutung, prodi teologi. Kami ada di keluarga, ada anak berempat, 3 perempuan, 1 laki-laki, saya sendiri. Nah, baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dan kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Mari kita membacakannya secara responsoria yang dimulai dari saya. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4 kita bersama-sama. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada malam hari ini, Allah melihat yang tersembunyi. Allah melihat yang tersembunyi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap orang senang akan namanya pujian. Senang dirinya akan dipuji. Dan bahkan kerap sekali orang atau manusia haus akan pujian. Bapak Ibu, manusia juga sangat lebih senang menerima daripada memberi. Padahal ada ungkapan yang mengatakan lebih baik tangan di atas dan daripada tangan di bawah, Bapak Ibu. Yang artinya lebih baik kita memberi daripada menerima. Begitupun Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kewajiban agama orang Yahudi pada masa itu adalah mengenai pemberian atau bersedekah. Pada saat kita membaca teks firman Tuhan tadi, bahwa ini membahas tentang memberi sedekah. Dalam hal ini Yesus memberikan sebuah penekanan, yaitu ingatlah. Artinya bukan hanya untuk diingat di pikiran saja, Bapak Ibu. Akan tetapi ini adalah sebuah perintah supaya kita melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, memberi tanpa pamrih adalah perbuatan yang tidak mudah dilakukan. Walaupun mulut kita ini, kita mengatakannya, saya sudah ikhlas memberikannya. Tetapi hati kita ini tidak bisa berbohong, Bapak Ibu. Pasti walaupun kita sedikit, pasti hati kita ini tidak bisa berbohong, ingin diri kita ini dipuji. Kita ingin atau haus sekali akan pujian dari orang lain, walaupun itu sedikit. Nah, memberi sedekah yang benar adalah bukan untuk memperbaiki nama kita atau menjadikan nama kita menjadi baik, seperti yang dilakukan orang-orang Farisi, Bapak Ibu.
Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita pada malam hari ini, pada ayatnya yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencenangkan hal itu. Maksudnya mencenangkan dalam teks ini Bapak Ibu, itu berkoar-koar. Dia ingin memberikan sedekah dengan berkoar-koar, dengan cara pamer. Alangkah baiknya ketika kita memberikan sedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkannya, kita jangan beritahukan kepada orang lain. Mari kita memberikannya secara tersembunyi. Biarlah Tuhan yang tahu akan kebaikan kita. Pada zaman sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, banyak sekali pada zaman sekarang ini kerap memberi sedekah hanya untuk pamer. Kita dapat melihatnya di TikTok dengan sosial media sekarang yang canggih ini. Mereka memberikan sedekah hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Itu untuk mencari followers mereka, supaya mereka ditinggikan, supaya mereka terkenal, supaya mereka dianggap baik, supaya mereka dihormati, supaya dibilang, ih, baik sekali orang itu memberi sedekah dengan cuma-cuma. Tetapi hatinya itu tidak tulus, Bapak Ibu. Itu seringkali kita salah memahami yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita seharusnya belajar memberi sedekah dengan tokoh Alkitab, yaitu tentang seorang janda, orang Samaria yang memberikan sedekah dengan keterbatasannya, Bapak Ibu, dengan segala kekurangannya. Walaupun dia tidak mempunyai apa-apa, tetap dia memberikan sedekahnya kepada orang yang membutuhkan. Dia tidak menunggu menjadi kaya. Dia tidak menunggu akan sesuatu hal. Dia tidak menunggu apapun itu. Selagi dia mempunyai dan bisa membantu orang lain, dia tulus memberikannya. Nah, begitu juga dengan kita yang hadir pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Mari kita memberikan sedekah kita dengan tulus hati. Jangan kita memberikan sedekah hanya karena pamer. Karena yang diingini Tuhan itu memberikan sedekah dengan baik, dengan tulus hati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah melihat pemberian kita yang tersembunyi. Ketika kita memberikannya dengan tulus, yang tidak adanya kemunafikan di dalam diri kita, itu seperti kepentingan pribadi. Tetapi mari kita lakukan semuanya dengan hati yang tulus kepada Tuhan Yesus. Karena itulah yang dikenang Allah, bukan untuk dikenang manusia. Nah, pemberian tanpa pamrih juga berlaku di dalam pergaulan kita setiap hari. Berlaku kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada sekeliling kita, kepada saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita mau memberi kepada mereka, ketika kita ingin menolong mereka, mari kita menolong mereka dengan ikhlas, tanpa pamrih, dan semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir ketika kita memberi sedekah tidak dipuji oleh orang lain. Ketika kita memberi sedekah tidak dilihat oleh orang lain. Kita jangan takut atau khawatir ketika kita memberi sedekah tidak ada yang melihatnya. Karena perbuatan itulah yang diinginkan Tuhan, memberikan sedekah dengan tersembunyi.
Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jangan pada saat kita membutuhkan sesuatu baru kita akan memberikan sedekah kita kepada orang yang membutuhkan. Saya mengambil contoh di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seperti ada seorang ingin mencalonkan dirinya menjadi bupati, dan pada saat itulah dia memberi sedekah. Dia melakukan kampanye, membagi-bagi sembako kepada masyarakat, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dia memberikan sedekah itu hanya karena ingin dipilih, supaya dia menang menjadi bupati, bukan karena dari hatinya ingin memberikan sedekah tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi tantangannya pada malam hari ini, siapkah kita melakukan kewajiban agama kita melalui bersedekah dengan cara tersembunyi tanpa haus pujian? Mari kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing, Bapak, Ibu. Mari kita merenungkannya dalam hati kita masing-masing. Tapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan dan ditegur untuk bersedekah dengan tujuan yang jelas. Yang pertama, kita bersedekah karena ketulusan hati kita. Kedua, kita bersedekah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya jemaat Tuhan yang mendengar firman pada malam hari ini dapat memberikan sedekah kepada orang lain dengan tujuan yang jelas, tanpa berkoar-koar. Amin firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami yang telah siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bekal bagi kami ke depannya. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku setiap firman-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memberi sedekah tanpa pamer. Kami memberi sedekah dengan ketulusan hati kami, ingin menyenangkan-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami pada malam hari ini, segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam Kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.